Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Terima kasih. Anak-anak, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir hari ini dan mengisi daftar hadir hari ini ya. Pak Guru juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, dan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anakku, hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, globalisasi di sekitarmu. Anak-anak, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk muatan bahasa Indonesia, hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi. Kita akan belajar menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dalam setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Di tema 1 juga sudah pernah kita belajar tentang 5W 1H ya anak-anakku. Tentunya ini juga bisa digunakan dalam menggali informasi pada teks eksplanasi, yaitu apa saja? What, where, when, why, who, dan how. Kata tanya apa adalah what? Menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Ya, jawabannya diharapkan adalah pengertian atau penjelasan hal-hal yang ditanyakan. Kemudian kalau kata tanyanya who atau siapa, menanyakan perilaku terkait suatu peristiwa dalam teks pelaku. Jawabannya adalah orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Kemudian kalau when atau kapan, yaitu menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jawabannya bisa waktu itu bisa jam, detik, hari, bulan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah where atau di mana, yaitu menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah tempat suatu peristiwa itu sedang berlangsung atau kejadiannya. Terus why, mengapa, yaitu menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban yang diharapkan adalah penyebab suatu peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah how, bagaimana, menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah keadaan ataupun peristiwa terjadinya peristiwa dalam teks. Untuk lebih mendalaminya, marilah kita mencoba untuk membaca teks tersebut. Berikut ini dan kita coba untuk jawab pertanyaannya. Saluran listrik udara adalah sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengantarkan listrik ke tempat yang jauh. Saluran dapat terdiri dari satu atau lebih konduktor, umumnya kelipatan 3, yang dipasang di menara atau tiang. Karena sebagian besar insulasi disediakan oleh udara, maka saluran listrik udara umumnya merupakan metode termurah untuk mentransmisikan listrik dalam jumlah besar. Menara untuk mendukung saluran listrik dapat terbuat dari kayu, baja, aluminium, beton, dan terkadang juga plastik yang diperkuat.
Kabel pada saluran listrik umumnya terbuat dari aluminium, baik aluminium murni ataupun yang diperkuat baja ataupun material komposit seperti karbon dan fiber kaca. Walaupun kabel tembaga juga digunakan dalam saluran listrik tegangan menengah dan rendah, tujuan utama dalam perancangan saluran listrik adalah untuk menjaga jarak yang cukup antara kabel dengan tanah, sehingga dapat menghindarkan kabel dari kontak yang berbahaya, namun tetap tidak menyulitkan dalam perawatan serta tahan terhadap petir, salju, gempa bumi, dan potensi perusakan lainnya. Itu ya anak-anakku bacaan tentang saluran listrik udara. Nah, untuk memperoleh informasi dari teks eksplanasi, kita bisa memperoleh dengan cara menjawab pertanyaannya. Contoh pertanyaannya adalah, apa manfaat saluran listrik udara? Manfaatnya untuk apa sih anak-anakku? Manfaatnya adalah ini yang di garis bawah merah, untuk mengantarkan listrik yang tepat ke tempat yang jauh. Terus contoh kedua pertanyaan, mengapa kabel listrik umumnya terbuat dari aluminium? Karena ini ya, saluran listrik terbuat dari aluminium. Ini ya informasinya. Tujuannya adalah dalam perencanaan alur listrik ada untuk menjaga jarak antar kabel dengan tanah, yaitu menghindarkan kabel dari kontak yang berbahaya. Itu ya anak-anakku mengapa kita belajar bacaan eksplanasi untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Anak-anakku, kita lanjutkan dengan muatan IPA, yaitu mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik. Tadi kita belajar muatan bahasa Indonesia tentang saluran listrik. Dan kita lanjutkan dengan penyaluran energi listrik juga. Dalam pembelajaran 1, kita sudah mengenal atau mempelajari bagaimana cara energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA. Masih ingat PLTA itu apa? Energi listrik, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya kita harus mengetahui cara energi listrik tersebut saat disalurkan hingga ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung-gedung perkantoran, dan pabrik. Besar jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut ini adalah skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Kemarin di pembelajaran 2 sudah menggambar bahkan pembangkit listrik tenaga air. Sekarang proses penyalurannya bagaimana sih? Seperti ini ya anak-anakku. Ini kemarin yang gambarnya di sini nih, pembangkit listrik ya, yang dihasilkan oleh PLTA. Kemudian listriknya itu disalurkan melalui kabel-kabel besar. Nah, ini dimasukkan ke trafo. Nah, trafo disalurkan ke sutet. Sutet ini adalah saluran udara tegangan tinggi. Hal ini dikarenakan energi listrik yang disalurkan PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Kemudian di sutet ini ditransformasikan ke trafo ke bawah. Trafo listrik yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini energi listrik dinaikkan tegangannya. Setelah masukkan trafo step down, kemudian disalurkan ke tiang-tiang listrik. Nah, tiang-tiang listrik ini ya, atau ini saluran listrik, kemudian disalurkan ke pabrik-pabrik atau rumah-rumah.
Nah, setiap saluran ini menuju ke tiang lagi itu ada trafonya lagi, step down, trafo. Kemudian ke tempat-tempat bisnis atau tempat rumah atau pabrik dan seterusnya. Energi listrik disalurkan ke pabrik biasanya dibutuhkan energi cukup besar untuk keperluan produksi. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformer untuk menurunkan tegangan, tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Dan yang terakhir, energi listrik dari transformator penurunan tegangan diterima oleh gedung perkantoran atau rumah-rumah penduduk. Itu ya anak-anakku, bagaimana skema penyaluran energi listrik beserta keterangannya. Terkadang dalam penyaluran energi listrik mengalami gangguan. Kan sering kita mengalami gangguan listrik, contohnya pemadaman. Itu salah satunya adalah gangguan listrik. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti sambaran petir, gempa bumi, atau terkena pohon tumbang, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tempat-tempat tertentu biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan. Itu ya anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Untuk evaluasi silakan kalian baca dan dikerjakan, jawabannya dikirim ke Pak Guru. Jika ada penjelasan yang belum jelas, Pak Guru minta maaf dan silakan ditanyakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.